Oke, kita tinggal merapikan. Nah, seperti ini caranya. Ini kita ada di gubuk. Gubuknya besar sekali. Kita akan sambil duduk-duduk kita akan bikin rosario opo mbungko. Tadi ini yang mau bikin ini. Juragan rosarionya mau bikin rosario. Ini kita lagi di sawah, dah itu malah cemplung. Menikmati pemandangan sawah Gunung Kidul, tetapi belum masa tanam. Ini baru dilep, banyak yang baru dilep, bekas padi dilep itu diairi air, tapi karena posisi di atas ini harus dipompa airnya masuk tuh. Nah ini teman-teman sudah ada tumbuh jagung. Ini bekas tanaman padi terus ditanami jagung. Ini semuanya padi sama jagung. Mana padinya? Padinya udah habis, udah dipanen. Tanaman ini, Mbak, kok ada tanaman di parit? Oh ya, itu ya kan lurus segaris dengan matahari toh. Nah, iya. Kata siapa? Oh iya toh. Betul, singkong. Dapat satu pohon. Nah, ini bukan beli, tadi bedol. Ini panen singkong teman-teman. Nanti kita bikin apa? Goreng atau bakar atau apa? Oke. Iya, kita lanjut bikin rosarionya. Oke teman-teman, kita akan coba buat rosario di gubuk ini sambil menikmati pemandangan alam dan semilirnya angin. Halo. Jadi kita bawa modal sedotan air mineral. Kita nanti akan buat yang model sederhana, rosario dengan medali Benedictus. Caranya gampang teman-teman. Oke teman-teman, kita siapkan dulu benangnya, tali nilon seperti ini. Ini sekitar 2 meter, kita tambahlah ya sekitar 2,5 aja biar aman. Kita akan gunakan yang kira-kira ini 0,8 mili. Ini warnanya kita sesuaikan dengan warna manik. Kita gunakan ini manik galih asem. Oke, yang pertama kita tekuk di bagian tengah seperti ini, terus kita buat yang model putar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita gunakan 11. Oh ya teman-teman, untuk yang model putar seperti ini, simpul yang model seperti ini sebenarnya sudah ada. Coba untuk detailnya teman-teman bisa cek lagi video yang bikin rosario model seperti ini. Ini di sini kita hanya nanti bentuk kreativitas manik dan salibnya saja. Jadi kalau yang dulu kayaknya kalau nggak salah yang model cendana ini kita buat yang model galih asem. Nah, maniknya sendiri kita siapkan, kita pilihkan yang warna dan kualitasnya setipe. Jadi
Ini juga butuh dipilihkan supaya tidak blonteng. Nah, ini kita pakai pincuk daun pisang. Oke, ini kita masukkan yang 10 manik Maria dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah. Wah, bundet. Oke. Ini sudah 10 manik. Ya, kita simpul kembali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, kita masukkan dari belakang seperti ini. Iya. Oke, simpul yang kedua udah jadi. Kita rapikan, kita beri jarak supaya kalau buat menghitung maniknya ketika berdoa lebih enak. Jadi kita beri jarak, ini saya beri jarak sekitar 1 manik. Oke, kita isikan. Untuk bapak kaminya kita gunakan manik ini medali Benedictus ya. Ini karena posisinya di sini, ini akan kita posisikan kepalanya di bagian atas kalau dipegang dari sisi atas rosario. Jadi ini menghadap seperti ini kepala Santo Benedictusnya. Oke, berikutnya kita lanjut simpulnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, sama ya. Kita masukkan dari belakang. Iya. Wah, ada bunyi burung terkukuk itu teman-teman. Berarti di sini mungkin masih asri, jadi masih ada binatang. Burung-burung di sawah masih banyak. Oke, kita beri space lagi seperti ini, kira-kira 1 manik. Kita lanjut ke Mas Ketal, cari no. Kita lanjut ke yang berikutnya. 1 2 apa 3 4 5 6 7 8 9 10. Iya, udah pas. Kita simpul kembali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kita masukkan dari belakang. Oke, ingat ya teman-teman, untuk simpulnya ini lebih detail coba cek pada video tentang pembuatan rosario cendana. Kita berkreasi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Oke, kita rapikan kira-kira seperti ini. Oke, kita sudah dapat sisi yang sebelah sini. Kita lanjut ke sisi, nanti di sini berlanjut ke yang bapak kami harsesnya, yang apa namanya, yang bagian tengahnya.
Oke, berikutnya kita akan ambil yang sisi sebelahnya. Karena ini nanti bagian harses, maka otomatis bagian sini bapak kapinya juga masih posisi yang naik. Jadi karena kita masukkannya dari sebelah sini, maka kita gunakan yang dari kepala dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti kan sebentar, dari badan dulu, jadi posisi kepalanya biar di atas, dari badan dulu. Nah, jadi nanti posisinya pastikan seperti ini. Jadi dua ini harus sama seperti ini. Oke, kita lanjut simpulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, dari belakang kita kunci simpulnya, kita tarik seperti ini, terus kita rapikan ya. Kita beri jarak kira-kira kurang lebih sama. Nah, kita rapikan terus. Oke, sudah rapi. Kita masukkan salamaria, manik salamaria yang paling atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya teman-teman, kalau untuk yang manik paling penutupnya itu usahakan cari yang paling kecil, karena simpulnya itu simpul tali biasanya cukup kecil. Kalau lubangnya terlalu besar nanti bisa kunci paling tepinya itu bisa masuk ke simpul. Jadi pastikan sebaiknya yang tipe paling luar ini yang maniknya dengan lubang terkecil. Oke, kita simpul lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini manik yang paling atas. Jadi oke, kita rapikan pelan-pelan. Nah, oke. Oke, karena ini posisinya sudah manik yang paling atas, maka di bagian ini kita harus dapatkan ini benedictusnya yang sebaliknya. Jadi nanti kepalanya harus di atas seperti ini, nanti naruh standar rosarionya. Jadi harus masuk kepalanya dulu. Jangan sini berteduh sini. Jadi ini bagian kepalanya kita masukkan dulu seperti ini supaya nanti posisinya sama seperti yang sampingnya kalau ditaruh seperti ini. Nah, jadi harus seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sudah paling atas yang salamariannya, jadi harus gambarnya ini harus dipastikan sama seperti ini. Oke, kita simpul. Simpulnya masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita masukkan dari sini. Oke, kita tarik, kita rapikan kembali. Oke, kita rapikan pelan-pelan. Oke, kira-kira seperti ini. Udah jadi. Kita isi manik 10 salamaria yang berikutnya. Kita cari lubang yang terkecil, jangan lupa untuk paling sisi luar ya, ini misalnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah nah, khusus untuk bagian ini kita harus uji ke bagian sampingnya, atau kalau dipastikan seperti ini harus dari sisi yang berlawanan itu panjangnya harus kita bikin sama. Nah, seperti ini kita pepetkan seperti ini. Nah, ini sudah sama, jadi kita bisa langsung simpul. Supaya apa? Supaya nanti panjang rosario kita itu seimbang. Oke, kita simpul. Karena untuk manik kayu itu biasanya proses handmade-nya itu membuat maniknya itu tidak sama persis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita rapikan. Simpulnya kita rapikan pelan-pelan. Nggak usah buru-buru, karena ini kalau buru-buru nanti posisi simpulnya jadi berantakan. Jadi harus merapikan pelan-pelan, tarik. Oke, kita cocokkan kembali. Ini paling enggak ini harus sama seperti ini. Kalau ini kan masih junjing, ini masih berat sebelah, jadi ini berarti posisinya masih kurang naik. Ini kita pelan-pelan juga naikkan. Jadi selama prosesnya masih di sini masih bisa kita rapikan. Oke, kita cek kembali. Nah, seperti ini. Nah, masih kurang sedikit. Atau bagian ini yang kita turunkan. Oke. Nah, kurang lebih ini sudah sama ya teman-teman. Kita pasang yang bapak kami yang terakhir dari kepala dulu, karena posisinya yang sampingnya yang terakhir. Oke, jangan salah, seperti ini. Oke. Nah, ini caranya juga masih sama. Gunakan ukuran yang sebaliknya 4, 5, 6, 7. Gunakan ukuran yang sebaliknya untuk mengukur panjang pendeknya 9, 10, 11. Jadi gunakan ukuran yang sudah jadi sebelahnya itu untuk mengukur jarak yang akan kita buat dari masing-masing simpul, manik dan sebagainya. Nah, misalnya seperti ini, kita merapikan simpul, maka yang dijadikan panduan untuk mengukur panjang pendeknya adalah sisi sampingnya dengan mengambil titik paling atasnya. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan masih kurang ke bawah, ya kan? Maka bagian ini harus kita turunkan lagi. Ini kita cek lagi apakah sudah cukup. Nah, ini masih kurang sedikit lagi, atau bagian yang ini dinaikkan, tapi ini ya, misalnya mau bagian yang sampingnya dinaikkan juga bisa. Misalnya yang bagian ini kita pelan-pelan naikkan ke atas. Oke, kita tes. Nah, ini kurang lebih sama, kurang sedikit lagi. Ini aja kita dorong sama ditarik. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk membuat pengukuran. Nah, jadi ini kurang lebih sudah sama. Kita masukkan manik yang terakhir. Jangan lupa yang paling tepi, yang paling lubangnya kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
kita tutup dengan manik yang lubangnya cukup aman, lebih kecil. 10. Kita cari yang lain. Oke, kita cek lagi ukurannya dengan manik yang di sebaliknya, sama kayak proses sebelumnya. Kalau sudah sama seperti ini berarti bisa kita simpul kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kita rapikan. Yuk adik. Nah, ini kita rapikan. Nah, seperti ini. Oke, itu tadi ada orang lewat, kita menyapa dulu. Oke, kita cek lagi sama dengan ukurannya sebaliknya. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau kurang naik ya kita naikkan lagi. Oke, kurang lebih sudah sama. Jadi dari atas sampai bawah kurang lebih sama. Nah. Berikutnya kita pasang untuk pengganti harses, kita gunakan tetap dengan manik medali Benedictusnya sekaligus untuk yang doa Bapa Kaminya. Jadi ini kita masukkan, pastikan dari posisi kepala karena posisi kepalanya harus di atas. Nah, ini dua ini kita satukan. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan seperti ini. Baru kita cari benang yang terpendek untuk melakukan simpul. Ini kan benangnya jatuhnya ada yang panjang ada yang pendek. Kita gunakan yang pendek untuk menyimpul. Tapi kita gunakan di kedua benangnya yang terjadi yang diikat kedua benangnya sekaligus seperti ini. Nah, baru kita simpul seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita gunakan 10 aja atau kira-kira kurang dari yang sebelumnya karena ini sudah ada 2 benang. Jadi kemungkinan jatuhnya akan lebih besar daripada simpul yang 11 tadi. Jadi kita kurangi tidak 11 lagi supaya kurang lebih besarnya sama. Oke. Nah, sekarang kita rapikan sama prosesnya, tapi ini ada pada ikatan di 2 benang. Nah, jadi ikatan yang ini harus kenceng. Nah, kalau nggak kenceng nanti bisa bergeser, mempengaruhi bentuk rosarionya. Jadi kalau masih belum seimbang kayak gini, salah satu bisa ditarik untuk menyeimbangkan. Nah, jadi sisi yang mana yang harus dibenerin bisa dicari pasnya lagi. Nah, seperti ini kira-kira bagian ini simpulnya harus pastikan kuat. Terus kita potong pakai gunting seperti ini, yang untuk ngikat atau yang untuk nyimpul tadi, atau yang pendek. Terus kita bakar dan lelehkan. Anginnya lumayan, kita tempelkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya rangkaian seperti ini. Setelah itu kita masukkan 3 maniknya. 1, 2, 3. Oke, kita simpul. Coba kita nih cari yang besarnya seimbang. 3. Cari yang lubangnya kecil.
Oke, nih 1 2 3 sudah masuk. Kita simpul. Masih sama simpulnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Dan kita rapikan. Oke, sudah jadi yang 3 ini. Oke, berikutnya kita pasang medali Benedictus yang terakhirnya, tetap dari posisi kepala. Nah, tapi karena bagian ini akan memasang bawahnya akan memasang salib, kita langsung pasangkan juga salibnya. Jadi simpulnya nanti di antara salib dan medali ini. Jadi kita masukkan salibnya dulu, terus baru kemudian kita simpulnya di bagian ini. Nah, seperti ini. Jadi karena untuk mengikat sekaligus salibnya, jadi di bagian ini kita simpul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya gunakan 10 karena ini sudah ada dua benang melintang, jadi kita kurangi dari yang standar 11 tadi. Oke, kita tinggal merapikan. Nah, seperti ini caranya. Rapikan lagi, kita tarik ke bawah lagi supaya lebih kencang. Kita rapikan. Nah, kita ambil jaraknya. Nah, seperti ini. Nah, ini bagiannya juga harus kencang karena ini simpul terakhir untuk mengikat simpul-simpul yang lain. Oke, selanjutnya kita tinggal potong benangnya, dek, dan kita bakar. Kita rapikan. Oke, kita rapikan, tempel. Dek. Jadi rosario kita, teman-teman. Nah, ini oke, ini jadi seperti ini hasilnya. Jadi rosario dengan medali Benedictus. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton vlog kita, juga tutorial kita bikin rosario di sawah. Nah, yuk sekarang Kian pakai rosarionya. Cantik ya, coba lihat sini. Oke, yuk kita sekarang beres-beres, kita mau pulang. Kian bawa singkongnya, itu dibawa yang kecil ini, yang kecil. Ya, oke, yuk ayah bawa ini. Yuk. Jadi patah waktu Yuk bawa sana yuk. Ayo tolong, yuk kamu depan. Ayo sayang. Nah, ini ayah bawa ini nih yang ini. Ya nanti di rumah. Ayo sayang, jalan duluan. Yuk, hati-hati. Ayo. Nanti. Yuk sini. Ayo sini. Nah, kan enggak punya layangan. Ayo sini. Ayo, enggak kotor sayang. Yuk, itu di bawah. Ayo, sekarang mama apa yang belum? Yuk, kita pulang. Yuk, shooting. Mainnya di mana? Wis ayo gendang, ke jalan. Iya, wis ke jalan ayo. Teduh nggak pakai teduhan kayak gitu.